Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Saya percaya setiap kita, Jemaat GPD El Shaddai Magelang, setiap kita yang mendengar firman Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema senyuman. Di dalam Amsal 15 ayat 30, Amsal 15 ayat 30 demikian firman Tuhan, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Di dalam salinan versi mudah dibaca itu dikatakan seperti ini, senyum membuat orang lain berbahagia, dan kabar baik membuat mereka merasa lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat Amsal mengingatkan kita bahwa mata yang bersinar-sinar dalam arti senyuman, ya, itu menyukakan hati. Jadi kita ingat senyuman menyukakan hati. Bukan hanya hati kita yang bersuka, tetapi hati orang lain juga. Kenapa? Karena senyuman menandakan wajah yang bersahabat dengan siapapun. Jadi begitu penting senyuman bagi setiap kehidupan kita. Kita pasti senang ya saat berjumpa dengan saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sesama jemaat, bahkan orang lain yang mungkin belum kita kenal. Dan mereka tersenyum kepada kita. Kita pasti senang melihat. Saya berjumpa dengan jemaat senyum, ada rasa senang. Saya juga berusaha untuk senyum. Karena itu menyukakan hati. Secara pribadi kita bersuka, orang lain pun bersuka. Bahkan saya pernah berjumpa dengan orang yang belum saya kenal, dan dia senyum. Mungkin saya bertanya-tanya siapa ya? Saya nggak ingat, apa pernah berjumpa ya? Tapi ketika dia memberikan senyuman, saya senyum. Karena ini adalah tanda wajah yang bersahabat, dan itu menyukakan hati. Bapak Ibu, tersenyum itu menunjukkan hati kita sedang bersuka cita. Sekalipun dalam hidup ini ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi, kita sedang mengalami begitu banyak pergumulan, ada masalah, ada tekanan hidup. Tapi ketika kita tetap tersenyum, menandakan kita tetap bersuka cita. Kita tersenyum, kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan bersama kita. Kalau menghadapi masalah, persoalan, begitu banyak pergumulan hidup dan muka kita muram, sepertinya kita bukan orang yang berbahagia. Itu bisa kita samakan kita nggak percaya sama Tuhan. Kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita sedang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita tetap tersenyum, sekalipun banyak pergumulan hidup, itu karena kita percaya Tuhan bersama kita yang pasti menolong setiap kehidupan kita. Dan orang lain juga mungkin menghadapi hal yang sama. Karena setiap manusia pasti ada pergumulan hidup. Setiap anak Tuhan pasti ada pergumulan hidup. Dan mungkin mereka sedang berputus asa, sedang kehilangan harapan. Tapi saat kita memberikan senyuman, saat kita berjumpa dengan mereka dan kita memberikan senyuman, firman Tuhan bilang itu menyukakan hati.
Dalam arti lebih luas, itu akan membangkitkan semangat mereka untuk tidak menyerah. Tidak menyerah dengan menghadapi setiap pergumulan hidup. Ada semangat yang bangkit ketika kita tersenyum. Orang yang sedang berputus asa, bangkit lagi semangatnya. Kembali lagi berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam Ayub 29 ayat 24, firman Tuhan bilang, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Air mukaku yang bahagia menambah semangat mereka. Jadi kita lihat Ayub itu seperti apa. Dia sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin pada waktu itu gak ada seorang pun yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Kita tahu seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi kita lihat apa yang Ayub katakan, ku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Air mukaku yang bahagia menambah semangat mereka. Dalam hal ini, sekalipun Ayub dalam tekanan, pergumulan yang sangat berat, tapi dia tetap tersenyum. Bahkan setiap orang yang melihat senyuman dari Ayub, itu memperoleh semangat baru. Ingat, senyumanmu bisa mengubah dunia. Bisa mengubah hidup banyak orang. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Nah, senyuman seperti apa yang menyukakan hati? Baik hati kita dan hati orang lain. Dan tentunya senyuman dari hati yang tulus. Dari hati yang tulus. Senyum sambil menyapa. Dengan kata-kata yang membangun semangat. Kalau kita kembali dalam Amsal 15 ayat 30 dikatakan, itu seperti kabar baik yang menyegarkan tulang. Jadi saya katakan senyum. Senyuman sambil kita menyapa orang dengan kata-kata yang membangun semangat mereka, menguatkan iman mereka. Itu seperti kabar baik yang menyegarkan tulang. Dan itu adalah, saya katakan itu adalah pelayanan dengan poin tertinggi. Ketika setiap senyuman kita dari hati yang tulus menjadi kabar baik yang menyegarkan tulang, yang membangkitkan semangat orang lain. Di gereja kita, GPD El Shaddai Magelang, Ibu Gembala selalu mengajak setiap jemaat Tuhan untuk saling menyapa. Ada yang El Shaddai menyapa. Kenapa? Karena itu sangat perlu. Kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Memang kita kepada orang lain, kepada sesama kita bertemu, kita senyum. Tapi ada saatnya kita harus menyapa. Bukan hanya senyum yang berakhir begitu saja. Bagus kita senyum kepada orang lain, kita memberikan senyuman. Tapi ada saatnya kita harus menyapa. Itu yang diajarkan kepada jemaat Tuhan. Untuk saling menyapa. Memberikan, kita nggak harus berbicara lama dengan mereka. Kita memberikan semangat. Mungkin 1-2 kata yang bisa mendorong mereka. Karena kita nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Mungkin waktu kita bertemu dengan mereka dan mereka adalah orang-orang yang sedang putus harapan. Mereka sedang dalam tekanan hidup. Mereka sedang tidak tahu harus berbuat apa pada hari itu mungkin. Dan ketika kita menyapa mereka, kita memberikan dorongan, kata-kata yang membangun semangat mereka. Jangan menyapa dengan kita gosip yang tidak-tidak. Tapi kita menyapa mereka dengan kata-kata yang mendorong iman mereka, yang membangkitkan semangat mereka. Sehingga mereka kembali berpengharapan kepada Tuhan. Mereka melihat, oh luar biasa, hari ini ada sesuatu yang baru. Lewat apa? Lewat
senyuman kita yang menyapa mereka, yang mendorong mereka. Bapak Ibu, biarlah banyak orang yang menemukan pengharapan di dalam Yesus. Menambah semangat mereka lewat apa? Senyuman kita, sapaan kita kepada mereka. Sekali lagi saya katakan, karena itu seperti kabar baik yang menyegarkan tulang. Karena Tuhan itu juga adalah Tuhan yang penuh dengan senyuman. Bahkan saya katakan senyumannya Tuhan itu luar biasa. Kita lihat Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat 26. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ini ketika kita selesai doa berkat, ini maksudnya doa berkat ya, yang seringkali setiap hari Minggu di ibadah-ibadah kita dengar ya, Ibu Gembala mendoakan. Dikatakan seperti ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini luar biasa. Seperti apa sih wajah Tuhan? Apakah menakutkan? Jawabannya tidak. Ya. Wajah Tuhan itu penuh dengan senyuman. Kenapa? Karena dari wajahnya firman Tuhan katakan ada kasih karunia, ada damai sejahtera yang kita peroleh, yang kita nikmati. Ya. Jadi kita, wow, luar biasa. Wajah Tuhan itu pasti penuh dengan senyuman. Dengan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya dengan senyumannya Tuhan, Dia berkenan melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita. Jadi, saya mengajak saat kita tersenyum dengan hati yang tulus, ya, kepada orang lain, kepada sesama kita jemaat Tuhan, itu menjadi tanda akan kehadiran gambar Allah di dalam diri kita. Supaya orang lain juga sadar bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Dan sehingga mereka mengalami kasih karunia. Bukan hanya kita mengalami kasih karunia dari Tuhan, tetapi mereka pun mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari saya mengajak setiap kehidupan kita, jemaat GPD El Shaddai Magelang, ya, murah senyum kepada siapapun. Mari dengan senyuman saling menyapa. Karena saya percaya itu adalah kabar baik yang menyegarkan tulang, yang memberi semangat, yang memberi pengharapan, yang menyelamatkan orang. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Ya. Dan kiranya setiap renungan yang kita dengar itu dapat menjadi berkat, ya, bagi kita semua. Bukan untuk kita tapi kepada orang lain, kepada mereka yang mendengarkan. Ya. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di dalam WhatsApp nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menasihati kami untuk berbagi senyum kepada sesama kami, keluarga kami, teman-teman kami, kepada orang yang mungkin belum kami kenal. Tapi karena kami percaya firman-Mu bahwa senyuman itu adalah kabar baik yang menyegarkan tulang. Ketika kami menyapa satu dengan yang lain, dengan kata-kata yang mendorong, menguatkan, membangkitkan semangat, kami percaya di sana kasih karunia, damai sejahtera, kami nikmati, orang lain nikmati di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih
mengingatkan keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang bahwa kami adalah bait-Mu, ya Allah, dan bahwa Roh-Mu, ya Allah, diam di dalam kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.